2 tahun setelah Bapak ninggalin kita, Ibu meninggal. Tanpa kejutan. Ayo jangan nyerah ya. Film dibuka dengan memperlihatkan pria parubaya yang terlihat sangat putus asa. Terlihat, dia sedang berdiri di atas gedung dan pria itu berkata, "Orang bilang hidup ini mengejutkan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tapi tidak buatku. Setiap hari bagiku sama, selalu berada di bawah." Setelah itu pria tersebut pun langsung loncat dari gedung. Kemudian film beralih menceritakan siapa pria itu. Dia adalah Topan, seorang penjahit yang baru saja kehilangan segalanya, termasuk semangat dan seluruh hartanya setelah istrinya meninggal dunia akibat penyakit kanker yang diderita. Usaha toko jahit yang ia bangun bersama dengan istrinya dahulu yang dinamakan Tampan Tyler harus ditutup karena mengalami kebangkrutan. Dan Topan tak lagi sanggup untuk membayar uang sewa, bahkan mesin jahit tua yang digunakan untuk mencari nafkah pun terpaksa dijual untuk menyambung hidupnya bersama dengan anak-anaknya. Kini, satu-satunya yang Topan punya sekarang adalah anak laki-laki itu dan demi Bintang, Topan akan berjuang untuk tak kehilangan harapan dari hidup yang katanya selalu sama tanpa kejutan. Suatu ketika, saat mereka sedang beristirahat untuk menunggu kedatangan sepupunya yang bernama Darman, Topan kemudian menghampiri tukang koran di dekatnya. Ia berusaha untuk mencari informasi tentang lowongan pekerjaan melalui media koran tersebut. Sementara itu, Bintang yang duduk di sebelah kios tempat penitipan anak, ia pun kepincut karena melihat banyak anak-anak di dalam yang sedang asyik melihat ikan-ikan di akuarium. Prita, seorang wanita yang mempunyai kios tersebut, nampaknya terkaget ketika melihat ada anak tanpa orang tua yang masuk ke dalam kiosnya. Sementara itu, Topan yang menyadari anaknya masuk ke dalam kios penitipan anak, ia pun kemudian langsung menyuruh Bintang untuk segera keluar dan dari sinilah awal mula Topan saling mengenal dengan Prita. Tak lama kemudian, Darman sepupunya Topan, dia pun akhirnya datang dan langsung mengajak Topan juga anaknya untuk tinggal di rumahnya karena Darman tahu bahwa saat ini Topan sudah tidak punya tempat tinggal. Singkatnya, Topan pun kemudian numpang di rumah sepupunya yang juga hidup susah dengan keempat anaknya. Di sini, istri Darman sempat tidak setuju dengan kedatangan Topan dan anaknya yang akan tinggal bersama di rumah kecilnya. Namun setelah Topan mencoba memahami keadaan, pada akhirnya istri Darman pun menjadi sangat ramah terhadapnya. Keesokan harinya, Darman membawa Topan bekerja sebagai calo tiket kereta di stasiun demi menyambung hidupnya dan anaknya. Singkatnya, setelah tiketnya habis, Topan pun kemudian bergegas untuk menjemput Bintang di sekolahnya. Sesampainya di sekolah, anaknya Topan dihampiri oleh gurunya Bintang, dan di sini gurunya memberikan informasi bahwa Bintang tidak diperbolehkan masuk ke sekolah, dikarenakan ia sudah menunggak biaya sekolah dan harus segera diselesaikan terlebih dahulu, agar nantinya Bintang bisa kembali masuk. Sementara itu, dengan perasaan sedihnya, Topan pun menyampaikan bahwa ia akan segera mengumpulkan uang untuk segera membayar biaya sekolah anaknya itu. Topan yang sangat sayang kepada anaknya, dia pun lalu memberikan sebuah topeng Batman untuk anaknya sambil memberitahu bahwa Bintang sementara waktu libur dulu sekolahnya dan ikut temani ayahnya bekerja menjadi calo. Namun di sini Topan lagi-lagi membohongi anaknya dengan mengatakan bahwa calo itu adalah petualangan hebat dan dia segera mengantarkan anaknya pulang terlebih dahulu ke rumah Darman. Setelah itu, Topan pun beraksi kembali untuk menjual tiket bersama dengan Darman. Dan dari sinilah kita juga mengetahui jika pekerjaan Topan adalah menjadi calo tiket, namun karena menjadi calo tiket adalah pekerjaan yang cukup berbahaya, beberapa kali Topan pun nyaris tertangkap pihak stasiun karena ketahuan sebagai calo kereta api. Namun, untungnya ia berhasil lolos dari kejaran pihak stasiun dengan bantuan Prita.
pakai tuh, biar nggak keciri. Keesokan harinya, Bintang pun kemudian diajak ikut bersama ayahnya bekerja di stasiun. Topan kemudian menyuruh anaknya untuk duduk sambil belajar, serta memberitahu anaknya jangan pergi kemana-mana saat ayahnya sedang berpetualang. Namun, di saat sedang menjual tiket, ternyata dia dijebak oleh seorang polisi yang menyamar menjadi penumpang yang membeli tiket dari calo, hingga akhirnya Topan pun tertangkap. Di dalam penjara, Topan hanya bisa pasrah dan termenung memikirkan anaknya sendirian di stasiun. Scene kemudian beralih ke stasiun, di mana Prita melihat Bintang duduk sendirian. Dia pun mengajak Bintang untuk berbicara perihal kemana ayahnya, namun di sini Bintang menjawab bahwa ayahnya sedang menjadi petualang rahasia. Dari sinilah Prita akhirnya tahu bahwa Topan membohongi anaknya seolah-olah dirinya hebat, padahal hanyalah tukang tipu. Setelah itu Prita mengajak Bintang untuk tinggal bersamanya sampai ayahnya menjemputnya. Keesokan harinya, Topan yang sudah dibebaskan dari penjara, ia pun sangat panik mencari anaknya di stasiun. Sampai akhirnya dia pun teringat akan Prita dan langsung mencari keberadaan anaknya. Topan yang merasa malu karena sudah terlalu lama tinggal di rumah sepupunya, dia pun pamit dari rumah Darman dan hidup di jalanan bersama anaknya. Melihat anaknya yang kelelahan, Topan kemudian mengajak Bintang untuk beristirahat di gerbong kereta karena mereka tak punya tempat tinggal. Kapok menjadi calo lantas tak membuat Topan gelap mata dan menghalalkan segala cara. Ia tetap berjuang keras demi anak tersayangnya dengan bekerja sebagai kuli proyek pembangunan jalan layang yang sama sekali bukan bidangnya. Topan yang mengkhawatirkan anaknya pada saat dia bekerja, dia pun berinisiatif untuk menitipkan Bintang di tempat Prita, walaupun dia harus membayar 30.000 untuk 6 jam penitipan. Prita juga nampaknya mulai penasaran dengan apa pekerjaan yang dilakukan oleh Topan setelah kapok menjadi calo. Akhirnya diam-diam Prita menjadi detektif dan melihat Topan yang gigih dan pantang menyerah demi menghidupi anaknya. Singkatnya, Prita juga mengetahui dari Bintang jika dulunya Topan adalah seorang penjahit. Dari situlah Prita pun memberikan bantuan kepada Topan di mana perusahaan kenalannya bergerak di bidang jahit-menjahit. Juga dari sinilah jutaan benih cinta lahir di hari itu dan juga jutaan benih cinta lainnya mati kekeringan. Salah satunya adalah milikku. Akhirnya Topan pun mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion berkat bantuan Prita. Ia juga mendapatkan mes untuk tempat tinggalnya bersama anaknya. Hari demi hari pun berlalu, sambil bekerja Topan juga menyempatkan waktu untuk membuat baju untuk Prita, hingga secara perlahan kehidupan Topan mulai berubah. Dia pun turut berbagi kebahagiaan dengan mengajak Prita makan di restoran sambil mengucapkan terima kasih atas bantuan yang Prita lakukan. Sementara itu, Prita yang mempunyai karakter judes namun diam-diam menyimpan rasa cinta, dia pun semakin jatuh hati terhadap Topan. Ajak makan pasti yang bayar. Ntar kalau udah gajian gantian bayarnya. Sama aku dan ayah. Bego. Percaya dia. Saudara atau teman? Suami. Senang. Jangan malu-maluin saya depan Mas Kris loh. Singkatnya, setelah bekerja dengan gigih dan ditambah lagi hasil pekerjaan Topan dalam menjahit jas dan celana sangatlah bagus dan banyak dipuji oleh bosnya. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidaksenangan manajer produksi di sana bernama Supri. Supri kemudian mencoba memfitnah Topan di mana dia membuat pernyataan palsu kepada bosnya itu terkait tindakan Topan yang akan menghancurkan bisnisnya di kantor tersebut. Tanpa disadari bosnya, Supri mulai mengusir Topan dari kantor tersebut sedangkan dia melaporkan kepada bosnya bahwa si Topanlah yang kabur dari kantor. Akibat fitnahan itu, akhirnya Topan resmi diberhentikan. Setelah mendapatkan pekerjaan yang cukup baik, ternyata nasib baik belum berpihak juga kepada Topan dan anaknya. Hal ini tentunya sampai ke telinga Prita dan membuatnya kecewa terhadap Topan karena telah menyia-nyiakan pekerjaan yang didapatnya. Namun di sini Prita tidak tahu bahwa faktanya Topan adalah korban fitnah dari sang manajer produksinya. Setelah keluar dari tempat kerja konveksinya itu dan bingung mau kemana, Topan akhirnya kembali ke rumah sepupunya, Darman. Sesampainya di rumah Darman, istri Darman memberikan sebuah kabar ternyata Darman telah berhenti menjadi calo karena kapok dan beralih menjadi stuntman. Sebuah pekerjaan berbahaya di mana dia menggantikan peran artis dalam adegan berbahaya.
Dalam adegan berbahaya tersebut, Darman pun mendapatkan kakinya cedera, dan pada saat itu pula Darman kemudian merekomendasikan Topan untuk menjadi stuntman pengganti dirinya. Dari sinilah semua perjuangan keras Topan dalam menjadi stuntman. Bahkan setiap malam Bintanglah yang memijat ayahnya yang pulang dalam keadaan lelah. Hari demi hari Topan lalui menjadi seorang stuntman, hingga di suatu ketika ada adegan yang harus dilakukan untuk kebutuhan syuting, yaitu melompat dari ketinggian. Topan yang sudah tidak memikirkan rasa sakit yang dideritanya pun mulai memberikan amanat kepada Darman untuk menjaga Bintang jika terjadi sesuatu saat dia melakukan aksinya. Di sisi lain, akhirnya Prita mengetahui bahwa ternyata Topan adalah korban dari sang manajer produksi saat bekerja di sana. Kabar baiknya, ternyata bos perusahaan konveksi tersebut ingin bekerja sama kembali dengan Topan dikarenakan hasil jahitan Topan sangatlah bagus. Produksi aku, si Supri, bukan Topan. Ini, itu dapat pujian dari importir Hong Kong itu. Justru aku ini yang mau terima kasih sama kamu. Hanya justru Topan yang ngajarin mereka caranya menjahit jas yang benar. Keesokan harinya, Prita yang sedang membuka tempat usahanya tiba-tiba saja kaget melihat ada bingkisan dari Topan dan juga papan nama usahanya dulu. Demi menebus kesalahannya, Prita kemudian menebus mesin jahit yang dijual Topan dan mengubah usahanya menjadi tempat usaha menjahit pakaian yang nantinya tempat usaha ini akan diserahkan untuk Topan demi mewujudkan mimpinya. Dari surat yang diberikan Topan, Prita kemudian mencari alamat rumah Darman untuk bertemu dengan Bintang. Setelah mendapati rumah Darman, Prita pun akhirnya bertemu kembali dengan Bintang dan langsung membawanya ke rumah. Singkat cerita, Topan pun menyusul Bintang ke tempat Prita. Sesampainya di sana, Topan kaget sekaligus terharu ada papan usaha jahitnya yang terpampang bersama dengan mesin jahit peninggalan istrinya yang dijual dulu. Kemudian Prita menyampaikan kalau bos konveksi tempat kerja Topan kemarin ingin bekerja sama kembali dengannya. Setelah mendapati bahwa ternyata yang menjadi biang keroknya adalah Supri yang telah mengkambing hitamkan Topan akibat merasa iri, Prita juga kemudian kembali mempertemukan Topan dengan bos konveksi tersebut dan pada akhirnya Topan dapat menjahit kembali dengan membuka toko sendiri. Kini Topan hidup bahagia bersama Bintang dan Prita. Ia juga tak melupakan Darman sepupunya yang kini bekerja sebagai manajer produksinya Topan, kemudian film pun berakhir.